Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah banyak yang ngajar ya? Ya, Bu Dwi. Cukup, mah. Cukup. Bu Suci. Dengan ini mungkin ya. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang hilang suara ya. Karena ya. Dengar apa enggak? Ya, kedengaran, Bu. Jelas. Ya, jelas sekali suaranya Bu. Siapa ini ya? Dwi. Oke. Makasih, Bu. Halo Ibu Nancy. Bu Nancy. Ya, suara.
11.40 bisa dimulai atau belum? Waalaikumsalam. Dari tadi nungguin adanya suara keyboard. Nah, ya ini hujan di sini Bu. Muter-muter. Ya, ini yang sudah hadir siapa ya? Bu Dwi Setiawati. Ada Mas. Dwi Setiawati, Bu Nancy sudah ada belum ya? Nancy. Ya. Sani, Pak Pastur ya. Ya, kalau gitu kita mulai aja. Ini sudah saya arahkan ke Bu Dwi Setiawati. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini PTK saya yang pertama. Jadi mohon dimaklumi kalau ada kekurangan. Oke, saya akan sharing hasil. Saya akan sharing hasil seminar proposal saya. Suaranya tidak ada ya Bu Dwi ya? Ya, ini Ibu sudah dengar? Ya, ini seminar proposal PTK. Judul PTK saya yaitu penerapan metode GIHO dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA kelas 8A SMP Negeri 1 Pasirian tahun pelajaran 2016-2017. Kemudian latar belakang masalah yang menjadi kendala di kelas saya, yang pertama kelas 8A ini di SMP kami ini ada kelas perempuan dan kelas laki-laki. Jadi di kelas yang saya ajar kelas 8A adalah bergender laki-laki, jadi semuanya laki-laki sejumlah 37. Kemudian KBM IPA biasanya pada jam terakhir menyebabkan minat belajar anak rendah. Kemudian keaktifan siswa dalam menyelesaikan tugas rendah, mereka sibuk untuk istilahnya kalau jam terakhir biasanya terpikirkan untuk pulang. Kemudian nilai ulangan harian rata-rata itu adalah 3,5 dari nilai KKM pelajaran IPA. Kemudian metode yang monoton walaupun sudah diberi PowerPoint juga anak-anak kadang bosan. Kemudian materi yang saya angkat ini adalah materi yang biasanya di ujian nasional anak-anak susah untuk mengingat karena banyak istilah yang relatif jarang dipahami oleh anak-anak. Jadi materi yang saya ambil dalam PTK ini adalah tentang zat aditif dan bahan kimia rumah tangga. Kemudian ketuntasan belajar IPA di kelas 8 adalah 77. Kemudian kondisi ideal yang diharapkan dalam PTK ini adalah keaktifan belajar tinggi yang dapat terukur melalui indikator aktivitas belajar. Kemudian hasil ulangan harian menunjukkan 80% peserta didik memenuhi standar KKM. Kemudian pembelajaran yang menarik dengan metode yang variatif. Kemudian rumusan dari masalah PTK ini adalah bagaimanakah penerapan metode Group Investigation Handout Expert untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA kelas 8A SMP Negeri 1 Pasirian tahun pelajaran 2016-2017. Kemudian yang kedua adalah apakah penerapan metode GIHO dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA kelas 8A.
Dan yang ketiga, apakah penerapan metode GIO dapat meningkatkan hasil belajar IPA kelas 8A? Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama adalah untuk mendeskripsikan metode GIO dalam meningkatkan aktivitas hasil dan belajar IPA. Kemudian, untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar IPA, dan yang ketiga adalah untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA kelas 8A. Kemudian manfaat PTK ini adalah yang pertama bagi peserta didik adalah peningkatan hasil belajar IPA, kemudian bagi pendidik adalah perbaikan kualitas dari pembelajaran, kemudian bagi sekolah adalah perbaikan mutu pendidikan. Kemudian yang selanjutnya, ringkas saja ini ada tentang definisi belajar, yaitu proses di mana tingkah laku ditentukan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Kemudian metode group investigation, ada 6 langkah, yaitu fase 1 mengorganisasikan kelompok, kemudian perencanaan kelompok, fase ketiga implementasi pendidikan, fase 4 menganalisis hasil pendidikan dan penyiapan laporan, fase 5 adalah presentasi hasil pendidikan, dan fase 6 adalah evaluasi. Keunggulan metode ini adalah dapat untuk tanggung jawab dan kreativitas siswa, baik secara perorangan, kemudian membantu terjadinya pembagian tanggung jawab ketika siswa mengikuti pembelajaran, kemudian memberikan kesempatan berkolaborasi dengan teman sebaya dalam bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran yang diberikan guru sehingga dapat membangun pengetahuan siswa. Kemudian, kelemahan dari metode group investigation, sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan, kemudian sulit untuk memberikan penilaian secara personal, tidak semua topik cocok dengan model ini, kemudian kelompok biasanya berjalan kurang efektif. Kemudian handout, ini adalah informasi atau surat lembaran yang disediakan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi belajar. Kelebihan handout ini dapat dipakai ini adalah meningkatkan kreativitas, merangsang rasa ingin tahu, memelihara konsistenan penyampaian materi pelajaran, dapat memperkenalkan informasi dan teknologi baru, mendorong keberanian siswa untuk berprestasi, kemudian siswa dapat belajar sesuai kecepatan masing-masing, kemudian perpaduan teks dan gambar menambah daya tarik, kemudian lebih ekonomis dan mudah terdistribusi. Kemudian kelemahan dari handout, sulit menampilkan gerak dan suara, kemudian bagian pelajaran harus dirancang sedemikian rupa, kemudian cepat rusak karena hilang karena bentuknya lembaran, kemudian umumnya keberhasilannya hanya pada tingkatan kognitif. Kemudian pengembangan handout yang saya kembangkan di PTK ini adalah berupa informasi tambahan untuk meluruskan kesalahan dan bias yang ada di dalam bahan ajar, kemudian memberikan contoh baru dan contoh tambahan untuk konsep yang sulit dipahami peserta didik, dan juga memberikan kasus untuk dipelajari dan diselesaikan. Aktivitas belajar di sini adalah aktivitas yang bersifat jasmani maupun rohani dalam proses pembelajaran. Kemudian hasil belajar yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hipotesis tindakan dari PTK saya adalah penerapan metode group investigation handout expert dapat meningkatkan aktivitas hasil belajar IPA kelas 8A SMP Negeri 1 Pasirian tahun pelajaran 2012-2017.
Kemudian metode penelitian, setting penelitian ini dilaksanakan di kelas 8A. Kemudian subjek penelitian, yang pertama pelaku tindakan adalah guru IPA yaitu saya sendiri dan kolaborator yaitu guru IPA kelas 8A Ibu Suardini, dan kemudian subjek penerima tindakan adalah 37 peserta didik kelas 8A yang semuanya adalah bergender laki-laki. Kemudian sumber data penelitian ini adalah dokumen tertulis berupa daftar nilai, jurnal pelajar, portofolio. Kemudian narasumber adalah peserta didik guru dan kolaborator. Kemudian teknik dan alat pengumpulan data adalah yang pertama tes, observasi, angket, studi dokumentasi, wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan catatan lapang. Validasi yaitu menggunakan cara triangulasi dengan cara observasi partisipatif dengan kolaborator, wawancara dan dokumentasi selama PTK. Kemudian analisis data dilakukan mulai dari perencanaan, tindakan, proses sampai dengan refleksi siklus 1 dan kemudian perencanaan sampai refleksi siklus kedua. Kemudian indikator keberhasilan dari PTK saya yang pertama adalah aktivitas belajar. Ini yang dilihat bisa mendengarkan, memandang, menulis atau mencatat, membaca, mengamati benda, membuat ikhtisar, menyusun atau paper atau kertas kerja, dan latihan. Kemudian hasil belajar adalah ketuntasan individu adalah minimal dari nilai KKM yaitu 77 dan ketuntasan klasikal adalah 80%. Jadi peserta didik dalam satu kelas menguasai KD yang tes. Demikian seminar dari saya, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Dwi Setiawati yang telah memaparkan materi ini dengan jelas dan gamblang sekaligus ya Bu, karena saat ini dan host. Saya pertama mau menawarkan pada Bapak Ibu, silahkan yang mau bertanya dari pemaparan Bu Dwi Setiawati. Silahkan. Izin bertanya Bu. Itu metode yang digunakan dalam judul kan 2, grup investigasi dan handout, betul ya? Iya Pak. Ya? Iya, benar Pak. Ya. Menurut pengalaman saya, handout itu kan bukan metode, tetapi media, alat. Bagaimana jika judul itu diubah, menerapkan metode GI berbantuan handout begitu, sehingga ada pemisahan pengertian antara metode dengan media. Begitu pertanyaan saya atau saran saya. Terima kasih. Ya Pak, benar-benar sekali. Kalau memang kemudian saya sengaja karena ini saya penasaran karena saya teringat sama film G.I. Joe, jadi itu singkatannya saya inisialkan seperti itu. Sebenarnya memang harusnya menggunakan metode GI berbantuan handout. Ya seperti itu. Terima kasih atas sarannya Pak. Sama-sama Ibu. Ya, itu tadi pertanyaan dari Pak Mongga. Selanjutnya, apakah masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya?
tidak ada yang bertanya, saya di sini mau memberi komentar ya Bu Setiawati. Ya. Secara umum presentasinya sudah memenuhi syarat. Tadi ada lengkap. Jadi bisa dilanjutkan untuk pemeriksaan bagusan. Ya, itu master saya. Terima kasih Bu. Ini sekedar informasi Bu, untuk siklusnya sudah selesai saya laksanakan sampai dengan siklus kedua. Hasilnya sekarang masih diproses. Ya. Lanjutkan satu ya Bu ya. Terus kedua bab 3. Lanjut 3 bab 5. Ya. Mengambil berapa siklus? 2 siklus. Setiap siklus berapa pertemuan? 2 pertemuan. Kalau bisa ditambah Bu pertemuannya setiap siklus. Kalau bisa ditambah menjadi 3 pertemuan. 3 pertemuan. Ya. Ya. Terima kasih Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ada yang bertanya apa tidak? Kalau tidak ada, silahkan Bu Dwi Setiawati. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum disimpulkan Bu. Disimpulkan dulu tadi dari awal sampai akhir tadi terungkap. Selanjutnya, metode yang saya rancang ini adalah diharapkan dapat meningkatkan aktivitas hasil belajar dari kelas yang selama ini saya rasakan kurang, maka diterapkan ketika ini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar di kelas 8A SMP Negeri 1 Pasirian. Itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, itulah pemaparan dari Setiawati yang telah memaparkan prestasi PPK-nya proposal bab 1 juga menginjak bab 6. Untuk selanjutnya memasuki pemateri juga, yaitu Ibu Nancy. Halo, namanya aku Ibu Nancy. Hadir? Silakan Bu Nancy. Suaranya nggak ada Bu Nancy. Halo Bu Nancy. Nancy. Suaranya di sana kok nggak ada ya? Baru Ya, ini baru muncul suaranya. tidak ada suara. Silakan Bu Nancy.
Pak di sana nggak ada suara. Audionya kali Bu. Oh iya. Ini Pak Gunarsi nggak ada suara ya. Kalau Pak Edi itu masuk ya. Audionya Bu, ditekan. Aktifkan dulu. Pak Edi bisa dengar suara Gunarsi? Enggak. Enggak. Berarti tidak bisa sendiri ya, Pak. Belum itu. Suara Bu Nancy nggak ada. Gunarsi. Audionya belum hidup Gunarsi. Halo. Belum. Headset itu kayaknya kurang netep masuk ke lubang itunya kayaknya itu. Jadi nggak keluar suaranya. Ya, gitu ya. Ada suara. Iya itu HP. kayaknya oh itu pesawat masuk pas gitu colokannya. Gunarsi. Enggak, yang kawan toh dari Bogenjau lah. Nggak bisa nya masuk suaranya dah. Karena suara. Ini hanya tampilkan apa ya? Masukkan Bu. Itu di atas kan ada share. Kemudian klik share screen. Halo. Di atas itu kan ada, setelah buka Webex itu kan ada file, edit, share lah. Ibu klik share.
Kepo sesok. Nilai jam 1 siang kita di sekolah. Iya. Acara wakna ya. Diseminasi lo penting lah. Jadi pelo kadang ada Jakarta. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Balas. Nanti kak. Bisa kedengeran suara saya, Bu? Waalaikumsalam. Baru. Ya, ini baru kedengeran suara. Dari tadi nggak ada suaranya. Ya, astagfirullahaladzim, maaf ya Bu ya. Iya, belum dipencet ya. Tambah Bu. Ya, udah mulai aja. Ini udah ditunggu dari tadi, nggak ada suaranya. Ya. Ayo baiklah Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan PowerPoint pula ya, nggak kelihatan lagi nih ayah nih. Alhamdulillah akhirnya saya diberi kesempatan dan bisa juga untuk mempresentasikan PowerPoint saya, rencana proposal saya yang akan saya laksanakan mungkin setelah ini ya, setelah UN ini. Judul proposal saya itu upaya meningkatkan belajar kimia dengan menggunakan media pembelajaran bertanya di kelas 10 SMA Negeri 1 Bogor. Saya ya. Baiklah Bu, dimulai ada untuk proposal ini ada 3 bab yang dibuat. Yang pertama adalah bab satunya pendahuluan. Dimulai dari latar belakang. Latar belakang saya mengangkatkan proposal, judul itu sebagai proposal adalah tuntutan dari KTSP yang kebetulan di sekolah saya ini masih menggunakan KTSP. Di mana salah satu tuntutannya yaitu dibutuhkan kreativitas guru agar pembelajaran kita ini lebih menarik, lebih disukai oleh siswa. Kemudian di SMA salah satu pembelajaran yang mungkin baru bagi siswa adalah pembelajaran kimia. Di mana pembelajaran kimia ini dilaksanakan di kelas 10 yang salah satu materinya adalah tata nama senyawa. Yang dalam kenyataannya dalam pembelajaran sehari-hari agak kurang diminati karena ini banyaknya rumus-rumus yang harus dihafalkan oleh siswa, di mana siswa ini masih baru dalam mempelajari kimia. Untuk itu, maka saya berupaya agar pembelajaran ini agar menjadi lebih indah, menarik, inovatif, kooperatif, dan bermakna. Salah satunya adalah dengan saya coba untuk melihat bagaimanakah aplikasi media pembelajaran sumber tanya ini dalam PTK saya yang berjudul upaya meningkatkan hasil belajar kimia dengan menggunakan media pembelajaran sumber tanya di kelas 10 SMA Negeri 1 Bogor. Batasan masalah dalam proposal yang akan saya lakukan ini hanya dilaksanakan pada materi tata nama senyawa, yaitu materi kelas 10 SMA. Media pembelajaran yang digunakan adalah media sumber tanya, di mana media sumber tanya itu adalah media pembelajaran berupa kartu kuartet yang berisi tata nama senyawa, yang disingkat menjadi sumber tanya kartu berisi tata nama senyawa. Dan hasil belajar yang digunakan untuk proposal ini, untuk PTK ini adalah diambil dari nilai tes kognitifnya. Yang ketiga, perumusan masalah dari proposal saya, apakah hasil belajar ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan media sumber tanya di kelas 10 SMA Negeri 1 Bonjol. Sedangkan tujuan dari penelitian ini, dengan adanya media sumber tanya ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi tata nama senyawa.
Selanjutnya, manfaat penelitian bagi siswa diharapkan dapat memberikan motivasi dan dapat mengembangkan kecerdasannya. Sedangkan bagi guru diharapkan dapat bermanfaat dan merupakan dapat menjadi salah satu alternatif strategi media yang akan dilaksanakan. Sedangkan yang ketiga bagi sekolah yaitu untuk sebagai masukan untuk pengembangan sekolah. Selanjutnya bab 2. Kajian teori yang saya gunakan dalam bab 2 ini ada 3 mungkin yang lebih pokoknya itu yang pertama pembelajaran kimia mulai dari pengertian pembelajaran yaitu siswa, kemudian pelajaran kimia itu ada silabusnya, ada KKD-nya saya tampilkan di sini. Kemudian media pembelajaran itu sendiri merupakan alat atau sarana untuk menyampaikan pembelajaran yang kita gunakan. Dan yang ketiga media bertanya. Media bertanya ini sebelumnya sudah saya media yang sudah saya temukan, yang saya gunakan sendiri, yang saya temukan sendiri, dan saya gunakan waktu kemarin untuk saya inovasi Nobel tahun lalu 2016. Tapi saya belum pernah PTK-kan, makanya saya berusaha supaya hasil dari penelitian Inobel ini saya cobakan apakah betul bisa meningkatkan skill. Kalau waktu di Inobel itu kan baru 1 kali pertemuan, baru divalidasi, baru dilihat. Ada apa Pak Ding? Terputus. Pak Ding, udah apa Pak Ding? Bapak Ibu, ini Gunasi mati lampunya. Dan saya mati lampu, nggak bisa melanjutkan. Nanti aja kita tunggu PPT-nya di Bro. Sekarang kita lanjutkan ke pemateri yang selanjutnya. Karena tadi suara juga tidak bisa connect, tidak bisa bertanya, tidak bisa ngomong, jadinya sementara pending dulu. Teruskan untuk pemateri berikutnya. Nanti PPT-nya biar di-share dulu. Itu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu Ibu Rosani. Nah, hadir belum Ibu Rosani? Ibu Rosani, halo Ibu Rosani. Belum ada kayaknya di absen ya. Ibu Rosani. Kalau Ibu Rosani belum hadir juga, kita lanjutkan ke Bapak Paskur. Hadir, Bapak Paskur, halo. Assalamualaikum. Pak Paskur. Pak Paskur belum hadir juga. Berarti habis pematerinya.
Karena pemateri 4 yang ada 2, yang satu berhalangan lampunya, yang satu tadi yang lancar, pertama, terus ini Pak Fasil nggak hadir, terus Bu Nansi Makila, Rosani juga tidak hadir. Ini sudah habis pematerinya Bapak Ibu, mau dilanjutkan untuk tanya jawab atau apa? Monggo kami persilakan. Ada yang mau mengisi waktu untuk share screen, diskusikan materinya sama teman-teman bisa. Karena materinya yang ada cuma satu dan monggo siapa yang mau share screen dan menampilkan PPT-nya sambil waktu habis. Silakan. Pak Herman, sudah siap materinya? Halo? Pak Herman? Halo? Pak Edi barangkali. Pak Edi Hasanuddin. Halo? Halo? Ini karena pemateri cuma satu, silahkan yang mau diskusi sambil menunggu waktu habis. Materinya yang datang cuma satu ini Pak. Karena kendala jaringan. Oke, silakan udah untuk diskusi sampai nanti waktunya habis. Bu Suci, Iya. sesi 3 nanti masih dilanjutkan malam. Oke, malam nanti sampai jam 10 malam. Ibu nanti malam ya presentasi ya? Belum lama, tanggal 25 lagi. Oh, sebagian apa? Partisipan. Oke, silakan nanti hadir jam 19. Jam 19. Saya. Sekarang 30. Nah, Berarti Bu Nancy tadi tidak bisa diulang lagi itu Bu? enggak, mati lampu sudah enggak ada. Sudah. Itu langsung telepon terus enggak ada suara. Iya. Oke. Ayo silakan yang mau latihan saya screen untuk aku. Biar besok pas presentasi bukan mantap, tidak apa-apa.
Bapak Ibu ada yang tampil nanti malam ya di sini ya? Halo Bapak Ibu. Ya, Pak Edi silakan. Itu apa itu Mbak tulis? Halo Bapak Ibu, tidak ada yang mau share screen latihan atau yang sesi nanti malam mau tampil? Kalau tidak ada, saya tutup saja ya. Nanti malam lagi ketemu dengan yang sesi ketiga. Oke? Halo? Halo? Halo. Halo? Ada yang mau latihan enggak? Yang sambil ngomong gitu yang sudah bisa itu sekarang sambil ngomong.
Ada telepon itu. Halo Pak Edi, belum ada share-nya Pak. Share screen-nya belum ada. Bapak pakai laptop apa HP? Suara juga nggak ada. Pak Edi? Ya Pak, Bang. Oh ya, itu kalau Bapak pakai laptop, itu setelah buka Webex ya, itu kan ada di atas, di pojok kiri atas, ada file, edit, share. Nah, Bapak klik share. Bapak klik share pada bagian pojok kiri atas, ada share, terus ada my screen. Lah, Bapak klik my screen, nanti akan muncul share screen-nya. Masukkan ini Pak Edi, terima kasih. Ah, itu Pak Bambang. Oh, bukan yang itu, Pak. Itu kan whiteboard. Atas ada file, edit, share. Bapak pilih share. Sip. File, edit, share. Bapak klik share. Sudah. Terus diklik, muncul beberapa menu kan di bawahnya. Ada my screen. Klik my screen. My screen. My screen. Kok Iya. kelihatan, Pak? Bapak menggunakan laptop atau menggunakan... Laptop nih, Pak. Oh iya, mestinya ada itu. Coba saya ulang ya. File, Shift Alt. oh bukan. Itu di atas ada file, edit, share. Bapak klik share. Klik share. Klik share. Ya sudah nih. Kemudian ada my screen. Dilihat di bawahnya ada my screen ya. Ya. Ya, klik my screen. Sudah, ini langsung masuk ke
file saya gitu di laptop. Iya, nanti terus Bapak tampilkan apa PPT-nya. Nah, Saya coba aja dulu ya. Tapi bukan punya Ya. saya ini. oh bukan Pak, ya. Nah, sudah mulai itu. Muncul itu Pak. Sudah Oh. mulai. Betul. Ya, Sudah ya, betul jadi, itu. Ini punya saya sekarang nih Pak ya. Iya, jadi pada saat Bapak share screen, itu gambar Bapak hilang. Betul itu Pak, sudah betul itu. Ini Buriang ini Pak. Oke. Buriang yang muncul. Dan screen-nya Buriang yang Hah? muncul Pak. Durian. Durian. Yang muncul durian Pak. Ya Pak Edi belum, ayo. Ini Buriang masih. Ya diulangi sampai bisa. Ini Buriang hilang. Sekarang Pak Edi. Ini punya saya ini Pak ya. Ya, oke. Itu Nanti ikut, Pak. saya siapin dulu gitu Pak. Ya, Saya siapin dulu Bu Suci, belum siap nih, udah tua. saya juga sudah tua. Makanya ada kesempatan latihan, mumpungnya ada waktu kosong ini. Itu Besok durian. kalau sudah presentasi nggak ada waktu latihannya. Yang lain. Durian sudah muncul.
bisa tadi Pak Bambang? Pak Bambang? Halo Pak Bambang? Belum bisa Bu, Pak Edi Bu. Kenapa ya? Nggak tahu ya kok belum bisa juga itu. Pakai HP atau laptop? Menurut pengakuannya menggunakan laptop. Nah, kalau laptop tuh gampang ya. Iya, padahal sudah saya pandu untuk klik share, terus pilih my screen. Nah, ya cuma itu aja. Tapi disiapkan dulu, mungkin filenya belum disiapkan. Mungkin.
Bu Iin.